Halo semuanya, perkenalkan saya Arina Cahyani Saleh dengan NIM 2302414 dari kelas 5 TI 6. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai single simple smoothing dan double exponential smoothing. Nah, dimulai dari single simple smoothing. Nah, single simple smoothing atau single exponential smoothing adalah metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis. Nah, metode ini bekerja dengan cara memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru dan bobot yang semakin kecil pada data yang lebih lama. Tujuannya untuk menghasilkan ramalan jangka pendek dengan hasil yang lebih halus dan akurat dibandingkan rata-rata sederhana, terutama ketika data bersifat fluktuatif tetapi tanpa arah tren yang jelas. Nah, di sini ada rumus single simple smoothing. S aksen T sama dengan A titik XT tambah 1 kurang A S aksen T kurang 1. Untuk keterangannya, XT itu adalah nilai aktual periode KT dan S aksen T nilai smoothing periode KT dan A itu konstanta smoothing. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Di sini saya memiliki tabel permintaan barang dari minggu pertama sampai minggu kelima. Nah, minggu pertama bernilai 130, minggu kedua 126, minggu ketiga 132, minggu keempat 128, dan minggu kelima 134. Untuk slide selanjutnya, di sini kita akan menyari ramalan data minggu ke-6 dengan A sama dengan 0,2 dan S aksen 1 sama dengan 132 dan S aksen 2 sama dengan 0,2 kali 126 tambah 1 kurang 0,2 kali 130 hasilnya 129,2. Nah, untuk rumusnya sudah saya bacakan pada slide sebelumnya. Kita lanjut pada S aksen 3 sama dengan 0,2 kali 132 tambah 1 kurang 0,2 kali 129,2 hasilnya 129,76. Untuk S aksen 14 sama dengan 0,2 kali 128 tambah 1 kurang 0,2 kali 129,76 hasilnya 129,41. Dan S aksen 5 sama dengan 0,2 kali 134 tambah 1 kurang 0,2 kali 129,41 hasilnya 130,33. Nah, pada slide ini di sini saya sudah menyiapkan tabel per minggu, data aktual, dan nilai ramalannya. Di sini saya sudah buat dari minggu yang pertama sampai minggu ke-5 dan yang ke-6. Nah, pada minggu yang pertama itu kita memiliki data aktual 130 dan nilai ramalannya 130. Minggu kedua, data aktualnya 126 dan nilai ramalannya 129,2. Pada minggu ketiga, data aktualnya 132 dengan nilai ramalan 129,76. Minggu keempat, data aktualnya 128, nilai ramalannya 129,41. Pada minggu yang kelima, data aktualnya 134 dan nilai ramalannya 130,33. Nah, pada minggu ke-6, data aktualnya kita ambil dari nilai ramalan minggu kelima, yaitu 130,33. Jadi hasilnya dari S aksen 6 sama dengan 0,2 kali 134 tambah 1 kurang 0,2 kali 130,33 sama dengan 131,06. Jadi, minggu ke-6 data aktualnya 130,33 dengan nilai ramalan 131,06. Kita lanjut pada double exponential smoothing. Nah, yang adalah metode peramalan yang digunakan untuk data yang memiliki tren naik atau turun. Nah, metode ini merupakan pengembangan dari single exponential smoothing dengan menambahkan komponen tren agar hasil ramalan lebih akurat saat data tidak stabil. Metode ini menggunakan dua parameter utama. Yang pertama A atau alfa sebagai faktor pelicin untuk data level tingkat dasar, B atau beta sebagai faktor pelicin untuk komponen tren. Tujuannya untuk memperkirakan nilai di masa depan berdasarkan nilai terkini dan arah pergerakan datanya.
Pada slide selanjutnya, di sini saya masih menggunakan tabel permintaan barang seperti pada single simple smoothing dari minggu yang pertama sampai minggu kelima dengan nominal yang sama. Kita lanjut saja pada slide selanjutnya. Nah, di sini saya memiliki dua rumus double exponential smoothing. Yang pertama, S aksen T sama dengan A, XT tambah 1 kurang A, S aksen T kurang 1. Yang kedua, S double aksen T sama dengan A, S aksen T tambah 1 kurang A, S double aksen T kurang 1. Untuk keterangannya, S, T tambah M sama dengan nilai ramalan untuk M periode ke depan, M sama dengan jarak periode yang akan diramalkan, XT sama dengan nilai aktual periode ke T, dan S aksen T sama dengan nilai smoothing periode ke T, dan A sebagai konstanta smoothing. Nah, selanjutnya saya akan mencari nilai S aksen T dengan rumus yang sudah saya bacakan sebelumnya. Dengan nominal-nominal yang sama sebelumnya, S aksen 1 sama dengan 130 sampai X aksen 5 dengan hasil 130,33. Bisa teman-teman lihat pada slide ini. Kita lanjut saja pada slide selanjutnya, yaitu cari nilai S double aksen T dengan rumus yang sudah saya bacakan sebelumnya. Dengan nominal yang sama juga, S double aksen 1 sama dengan 130. Untuk hasil dari S double aksen 2, 129,84 sampai seterusnya sampai S double aksen 5 dengan hasil 129,86. Bisa teman-teman lihat pada slide ini. Lanjut pada slide selanjutnya, mencari nilai A aksen T dengan rumus AT sama dengan 2S aksen T kurang S double aksen T. Nah, bisa teman-teman pada slide ini nominalnya yang menggunakan sama dari A1 sampai A5. A1 hasil 130 dan A5 hasilnya 130,80. Kita lanjut pada slide selanjutnya, mencari nilai B aksen T dan ST tambah M. Dengan rumus ST tambah M sama dengan AT tambah BT titik M. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk hasil penjumlahan dari B1 sampai B5, dimulai dari B1 dengan hasil 0 dan sampai B5 dengan hasil 0,12. Nah, untuk minggu ke-6 itu didapati dari S 5 tambah 1 sama dengan A5 tambah B5 titik 1 sama dengan 130 tambah 80 tambah 0,1175 sama dengan 130,9175 sama dengan 130,92. Nah, di sini saya memiliki hasil dalam bentuk tabel dan sudah saya pisahkan per minggu data aktual, nilai ramalan, nilai S double aksen T, nilai AT sampai nilai BT-nya. Nah, untuk minggu yang pertama data aktualnya 130, nilai ramalannya 130, nilai S double aksen T 130, nilai AT 130 dan nilai BT 0. Minggu kedua data aktualnya 126 dengan nilai ramalan 129,2, nilai S double aksen T 129,84, nilai AT 128,56 dan nilai BT minus 0,16. Pada minggu ketiga data aktualnya 132, nilai ramalannya 129,76, nilai S double aksen T 129,82, nilai AT 129,7 dan nilai BT minus 0,02. Minggu keempat, data aktualnya 128, nilai ramalannya 129,41, nilai S double aksen T 129,74, nilai AT 129,08, nilai BT minus 0,08. Pada minggu kelima, data aktualnya 134 dengan nilai ramalan 130,33 dan nilai S double aksen T 129,86, nilai AT 130,8 dan nilai BT 0,12. Sekian dari saya. Terima kasih.